Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Tata Sumitra Wirasasmita dari Statistika dan Kehidupan Channel. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi. Bagaimana kita memahami istilah-istilah yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi pertama sekali ada pertanyaan yang harusnya muncul dalam diri kita adalah apa yang sebenarnya disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Ini tiada lain adalah tabel atau salah satu bentuk penyajian data dalam tabel yang memuat kelas interval dengan jumlah atau frekuensi data yang bersesuaian. Seperti apa? Ini contohnya. Ya, sebuah tabel distribusi frekuensi yang masuk ke dalam kelompok tabel, karena tabel ini banyak bentuknya dan salah satunya adalah tabel distribusi frekuensi. Belum lagi tabel distribusi frekuensi itu nanti ada lagi namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif ada dua, kurang dari, lebih dari. Tapi untuk kali ini kita hanya fokus di sini saja. Ada beberapa hal standar yang harus tidak boleh kita lupakan, yaitu satu, ya, bahwa dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi atau tabel yang lainnya, kelebihannya adalah kita dapat memahami kumpulan data itu dengan lebih cepat dan menyeluruh karena sudah diresumekan. Hanya kelemahannya adalah biasanya ataupun kita akan kehilangan informasi sebagian dari kumpulan data tersebut, yaitu biasanya detail data tidak kita ketahui. Kalau di sini kita dapatkan antara 6 sampai 10, misalnya ini jumlah pakaian yang dimiliki oleh siswa 6 sampai 10, ini ada 3 orang. 3 orang ini tepatnya berapa? Kita kan nggak tahu sekarang. Yang jelas 3 orang ini jumlah pakaiannya ada antara 6 sampai 10. Bisa jadi ketiga-tiganya 6. Mungkin saja 2 orang 6, 1 orang 10. Nah, itulah yang dimaksud dengan kehilangan informasi detail, ya. Oke, next. Nah, hal yang penting adalah satu, kalau kita punya tabel, jangan lupa tabel harus punya judul, biar itu menjelaskan apa yang akan dideskripsikan di dalam tabel kita. Kemudian juga ada keterangan dari mana sumber data tersebut diperoleh. Apakah dari survei, apakah dari data sekunder dari katakanlah BPS dan seterusnya. Ada juga istilah ini 16 sampai 20. Apa yang dikatakan 16 sampai 20? 16 sampai 20 ini adalah kelas interval kita sebut. Jadi dalam tabel ini ada 5 kelas interval. Kemudian ada yang disebut juga dengan frekuensi kelas interval. Kalau frekuensi kelas interval ini menunjukkan jumlah berapa data yang ada di antara 1 sampai 5, ternyata satu buah. Berapa data yang ada di antara 11 sampai 15, ada 10 buah. Sehingga total data semuanya ada 20. Sekarang yang perlu kita pahami adalah ada istilah ujung kelas interval. Apa itu ujung kelas interval? Ujung kelas interval adalah nilai minimal dan maksimal untuk suatu kelas interval tertentu. Jadi kalau yang minimal kita sebut sebagai ujung bawah, yang maksimal kita sebut sebagai ujung atas. Contoh, kita ambil kelas 6 sampai 10. Maka dari kelas interval tersebut kita akan dapatkan ujung kelas bawahnya adalah 6, ujung atasnya adalah 10. Gampang ya? Oke. Itu yang pertama, ujung kelas. Jadi tergantung nanti mana yang kita pilih ujung kelasnya, lihat saja. Kalau yang paling bawah atau minimal itu berarti ujung bawah. Kalau yang paling maksimal itu ujung atas. Jadi kalau di kelas terakhir ujung bawahnya 21, ujung atasnya 25. Next. Ada namanya batas kelas interval. Jadi bedakan
ada ujung kelas, ada batas kelas. Kalau batas kelas ini berarti ujung kelas interval yang sudah diberikan koreksi sesuai dengan presisi pengukuran yang dilakukan. Tolong perhatikan ya. Jadi nanti rumusnya itu untuk batas bawah, rumusnya adalah ujung bawah dikurangi setengah SPT. Sedangkan untuk batas atas kelas, rumusnya adalah ujung atas plus setengah SPT. Apa itu SPT? SPT adalah satuan pengukuran terkecil. Dari mana dapat kita lihat SPT-nya? Lihat di angka yang dijadikan sebagai ujung kelas. Jadi kalau ini 1, ini 5, berarti satuan pengukuran terkecilnya adalah 1. Kenapa? Karena bentuk angkanya adalah satuan. Kalau di sini 1,0 berarti dia adalah 1 desimal. Maka satuan pengukuran terkecilnya adalah 0,1. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi contoh kalau kita ambil kelas 6 sampai 10, karena satuan pengukuran menggunakan angka satuan, maka SPT-nya adalah 1, sehingga diperoleh batas bawah kelasnya adalah, lihat ujung bawah tadi berapa? 6 dikurangi setengah kali 1. 1 mana? 1 adalah SPT. Berarti 6 dikurangi setengah, maka batas bawah kelasnya adalah 5,5. Batas atasnya berarti tinggal yang ini 10 ditambah setengah kali SPT-nya 1, 10 plus setengah berarti 10,5. Oke, contoh lain. Nah, ini pengukurannya sampai 1 desimal. Maka kalau kita ambil kelas interval 20,1 sampai 30,0, maka pengukuran dilakukan sampai angka 1 desimal. Maka SPT-nya adalah 0,1. Jadi dia mampu mengukur sampai 0,1, itu yang paling kecil. Batas bawah kelasnya berarti sekarang ambil ujung bawah yaitu 20,1 dikurangi setengah kali 0,1, SPT-nya berarti 20,1 dikurangi 0,05 jadi 20,05. Nah, untuk batas atas dengan cara yang sama akan diperoleh sebesar 30,5 karena batas atas ditambah ya. Jadi batas bawah dikurangi, kalau batas atas ditambah. Dengan kata lain, catatan pentingnya adalah jika pengukuran sampai 2 desimal berarti SPT-nya 0,01. Kalau 3 desimal berarti 0,001 dan seterusnya. Nah, perlu dicatat baik-baik, batas kelas interval ini nanti akan dilibatkan atau akan diperlukan ketika teman-teman menghitung misalnya ukuran gejala pusat berupa rata-rata maupun median maupun modus yang datanya sudah disajikan dalam bentuk distribusi atau tabel distribusi frekuensi. Ingat, yang datanya sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi itu jangan salah ya, karena nilai batas kelas ini sekali lagi menentukan benar atau tidaknya nilai statistik yang kita cari. Setelah batas kelas ada namanya panjang kelas interval. Nilai panjang kelas ini misalnya diperlukan ketika kita mengukur nilai rata-rata. Apa itu panjang kelas interval? Definisinya adalah dia adalah selisih positif dua ujung kelas interval yang berurutan. Jadi kalau kita ambil kelas interval 6 sampai 10 atau ini kalau ditanyakan berapa panjang kelasnya, maka lihat sekarang ujung kelas yang ada setelahnya yaitu 11. Maka panjang kelasnya dapat dihitung 11 dikurangi 6 berarti panjang kelasnya adalah 5. Ya, catatan penting juga, tabel distribusi frekuensi itu memungkinkan panjang kelas interval untuk kelas-kelas yang ada di dalam tabel tersebut bisa jadi tidak sama atau berbeda-beda. Dalam contoh ini kasusnya adalah
panjang kelas interval yang sama. Selanjutnya ada yang disebut dengan titik tengah kelas interval. Apa itu titik tengah kelas interval? Ini adalah nilai data yang berada di tengah-tengah kelas interval tertentu. Rumusnya adalah titik tengah atau biasa disimbolkan dengan XI. Ini adalah setengah ujung atas plus ujung bawah. Jadi kalau kita ambil kelas interval 6 sampai 10, maka kalau ditanyakan berapa nilai titik tengahnya adalah setengah kali 10 dari sini ditambah 6 berarti 16, berarti setengah kali 16 adalah 8. Jadi titik tengah kelas interval kedua adalah 8. Kalau ditanya berapa titik tengah kelas interval pertama, berarti ini adalah 5 plus 1 bagi 2 berarti 3. Kalau yang terakhir berarti 25 tambah 21 adalah 46 dibagi 2 berarti 23. Tidak susah ya. Nilai titik tengah ini diperlukan dalam perhitungan rata-rata. Teman-teman masih ingat rumusnya untuk data yang sudah dikelompokkan ketika mencari nilai rata-ratanya? Ya, betul. X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Nah, XI dalam rumus itu adalah titik tengah. Oke teman-teman, itu saja untuk memahami istilah-istilah yang banyak diperlukan atau banyak digunakan dalam perhitungan ukuran-ukuran statistik ketika kita berhadapan dengan data yang sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan selalu diberikan ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.